Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan suara bimbingan dan petunjuknya yang diantarkan langsung melalui pancaran nurnya. Allah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia yang tercipta di atas dunia ini dengan keadaan kotor hatinya. Semua manusia yang ada dan tercipta pertama kali di atas dunia itu membawa keadaan hati yang putih bersih. Tetapi di dalam perjalanan hidup manusialah yang belajar mengotori hatinya. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, manusialah yang melupakan tugasnya. Dan di dalam perjalanan hidup manusia pula lah manusia yang terkadang tidak ingin mengerjakan apa yang sudah aku perintahkan pada dirinya. Jadi kotornya hati manusia tentunya karena ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Dan kotornya hati manusia karena memang manusia itu sendiri yang tidak ingin menjaga kebersihan hatinya. Dan kotornya hati manusia itu karena memang manusia sendiri yang memperbuat itu kepada dirinya dengan mengerjakan apa yang tidak aku perintahkan kepada dirinya, serta meninggalkan apa yang sesungguhnya harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Dan karena manusia di atas dunia ini sudah semakin banyak yang melupakan tugasnya, sudah semakin banyak yang melupakan tugasnya tercipta di atas dunia ini yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya, maka aku pun mengajari hati manusia agar ia mampu dikatakan kembali mendapatkan fitraan di dalam hidupnya. Karena jika hati yang kotor yang manusia pertahankan sampai akhir hayatnya, dan jika hati manusia yang kotor dia bawa kembali ke hadapanku, maka tidak akan aku berikan dia tempat yang terbaik, dan tidak akan aku berikan dia tempat yang terbaik, karena memang tempat yang jeleklah yang harus dia dapatkan di hari kemudian, karena perbuatannya sendiri dan karena tidak ada dikatakan keinginannya untuk menjaga dan memelihara kebersihan hati yang aku titipkan pada hidupnya dikala ia di atas dunia ini. Tahukah seorang manusia bahwa hidup di atas dunia ini hanya untuk sementara? Tahukah manusia bahwa hidup di atas dunia ini pasti akan pernah berakhir? Dan tahukah manusia bahwa segala perbuatan yang dia kerjakan di atas dunia ini, baik yang aku perintahkan ataupun yang tidak aku perintahkan, akan manusia terima balasannya, akan manusia pertanggungjawabkan di hari kemudian. Dan jika memang manusia ketahui bahwa segala perbuatan yang dia kerjakan di dalam hidupnya akan ada balasan dan pertanggungjawabannya, lalu mengapa manusia tidak takut jika ia berbuat salah? Lalu mengapa manusia tidak takut jika ia lupa kepada aku? Dan lalu mengapa manusia dikatakan tidak takut jika di dalam hidupnya ia hanya selalu mengerjakan apa yang tidak aku perintahkan pada dirinya? Sedangkan janjiku kepada seorang manusia yang hanya selalu mengerjakan apa yang tidak aku perintahkan padanya sudah sangat jelas, yaitu neraka dengan api yang menyala-nyala di dalamnya. Atau manusia lupa akan demikian itu? Ataukah manusia tidak ingat akan apa yang aku sampaikan dalam hidupnya? Ataukah manusia tidak pernah mendengarkan bahwasanya jika manusia di dalam hidupnya hanya bermain-main di dalam penyembahannya dan hanya bermain-main mengerjakan apa yang aku perintahkan pada dirinya, maka sesungguhnya neraka tempat manusia itu. Memang godaan dunia yang akan datang menggoda manusia tidak sedikit. Memang ujian dunia yang akan datang menghampiri manusia itu dikatakan tidak sedikit. Karena keinginan manusia punya begitu banyak di dalam hidupnya. Karena keinginan manusia punya dikatakan begitu banyak di dalam hatinya. Ia pun menginginkan kemewahan dunia. Ia pun menginginkan harta benda yang banyak pada dirinya. Ia pun menginginkan kekuasaan. Dan ia pun menginginkan jabatan di dalam hidupnya.
pikirkan segala cara agar kesemua itu ia dapatkan. Ia lakukan segala hal agar semua itu tercipta pada dirinya, sampai ia lupa akan tugas utama ia tercipta di atas dunia itu, yaitu hanya untuk sekedar menyembah kepada Aku. Karena bagi seorang manusia, ia mungkin merasa kebahagiaan dunia itu akan kekal abadi bersamanya, sedangkan justru itulah yang akan menghancurkan hidupnya. Karena keinginan manusia untuk menikmati keindahan dunia yang hanya akan mencelakakan pada dirinya, itulah yang akan mengantarkan manusia kepada kesengsaraan yang tidak akan berujung pada dirinya di hari kemudian. Karena keindahan dunia terlalu banyak menawarkan kelupaan pada diri manusia. Keindahan dunia terlalu banyak menawarkan kelupaan pada diri manusia. Bagaimana mungkin manusia tidak lupa jika ia hanya teringat kepada dunia itu? Bagaimana mungkin manusia akan ingat kepada Aku jika hanya dunia yang selalu berputar dan berputar di dalam otak, pikiran, serta hatinya di setiap saatnya? Jadi tentunya tidak ada waktu manusia untuk mengingat kepada Aku. Tidak ada waktu manusia untuk menyembah dengan sebaik-baiknya kepada Aku. Karena dunia itu yang begitu ia inginkan di dalam hidupnya. Dan terkadang karena keinginan manusia yang begitu banyak akan dunia itu, maka mulailah kotor hati manusia. Dan ketika hati manusia itu mulai kotor, maka mulailah hati manusia itu dikatakan terjangkiti berbagai macam penyakit hati. Muncullah keangkuhan, muncullah kesombongan, muncullah kata-kata yang kasar dari mulutnya, muncullah amarah yang berlebihan, adalah yang dikatakan lebih rendah daripada dirinya. Perasaan merasa itu begitu tinggi pada dirinya, sampai ia merasa ialah yang manusia dan orang lain bukan manusia. Ia merasa bahwa ia berhak melakukan apa saja dan orang lain tidak berhak untuk melakukan apa yang ia lakukan. Itu karena adanya kesombongan dan keangkuhan dalam hidup manusia. Bagaimana perasaan iri hati itu tidak akan merusak diri manusia, karena ia tidak akan pernah senang melihat orang lain mendapatkan yang lebih baik daripada dirinya. Ia tidak akan pernah senang melihat orang lain memiliki yang lebih dari dirinya, karena keinginannya ialah yang berada di atas segala-galanya dan orang lain harus menyembah kepada dirinya. Dan bagaimana perasaan dendam itu tidak akan membuat rusak hati manusia, sedangkan di dalam hati manusia itu ada selalu keinginan untuk membalas setiap apa yang orang lain lakukan kepadanya. Jadi bagaimana mungkin sifat-sifat yang demikian itu tidak akan merusak diri serta hati manusia? Jadi memang jika bukan Aku yang kembali mengajari hati manusia untuk dekat kepada Aku, tidak akan pernah dikatakan hilang penyakit hati itu pada diri manusia. Tidak akan pernah bergeser walaupun sedikit penyakit hati itu meninggalkan manusia. Ia akan tetap melekat pada hati manusia, menggerogoti manusia sampai akhir hayatnya. Dan dia punlah yang akan mengantarkan manusia kepada lembah kenistaan, lembah yang dikatakan yang hanya penuh dengan penderitaan, yaitu api neraka yang menyala-nyala di dalam hari kemudian. Saat ini aku ingin bertanya pada diri manusia. Coba manusia lihat keadaan dirinya di masa lalu. Dikala ia belum Aku ajari pada hatinya, pasti kesombongan itu ada pada dirinya, pasti keangkuhan itu ada pada dirinya. Perasaan memiliki yang lebih dari orang lain itu pasti manusia miliki. Perasaan iri hati melihat orang lain lebih baik pasti manusia miliki. Perasaan dengki, berkata-kata yang kasar serta seenaknya dan penuh amarah pasti ada pada diri manusia. Itu karena tidak ada rahmat kasih sayangku di dalam dirinya. Itu karena tidak ada rahmat kasih sayangku di dalam hatinya. Itu karena tidak ada lindunganku pada dirinya. Jadi jangan ada manusia yang mengatakan dirinya tidak memiliki penyakit hati.
Jika bukan aku yang mengajarkan pendekatan yang terbaik pada diri manusia untuk menghilangkan penyakit hati itu pada diri manusia. Dan jangan ada manusia mengatakan penyembahan yang ia kerjakan itu sampai kepada aku jika ada penyakit hati di dalam dirinya. Karena pintu-pintu langit itu tidak akan terbuka jika ada manusia di dalam hatinya itu terdapat penyakit hati itu. Segala amal perbuatan manusia tidak akan mampu menembus 7 lapis langit untuk dikatakan amalan itu sampai kepada aku. Karena bisa saja amalan-amalan manusia itu sudah tertolak di pintu langit pertama dan dikembalikan kepada manusia lalu ditamparkan kepada wajahnya. Jadi jika seorang manusia hanya ingin mengandalkan dikatakan ibadah-ibadah yang tidak pernah tercipta kehusukan pada dirinya, maka memang tidak ada seorang manusia yang bisa kembali kepada kefitraannya sebagai manusia. Karena terlalu banyak penyakit hati pada dirinya yang akan menghalangi penyembahan itu untuk sampai kepada aku. Terlalu banyak dikatakan penyakit hati yang akan dikatakan sulit untuk menembus 7 lapis langit itu untuk sampai di hadapanku dan aku menilai perbuatan manusia itu. Jadi saat ini karena aku yang mengajari langsung pada diri manusia cara agar bagaimana ia dapat dekat kepada aku, cara agar bagaimana ia bisa dikatakan kembali mendapatkan kefitraannya sebagai manusia, cara agar bagaimana dikatakan ia bisa mendapatkan jalan yang lurus di dalam hidupnya dan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat nanti, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya apa yang aku perintahkan itu pada dirimu. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan pada dirimu, karena tidak semua manusia mendapatkan rahmat kasih sayangku seperti yang kau dapatkan di dalam hidupmu, yaitu aku ajari hatimu, aku ajari di dalam hatimu, aku berikan kemampuan hatimu agar dia mampu mengucapkan kalimat tertinggi, kalimat pendekatan yang tertinggi yang akan mengantarkan seorang manusia pada satu kebahagiaan yang tidak akan bisa ternilai dengan harta apapun di atas dunia ini. Karena jika hanya harta benda yang ingin kau pergantikan dengan rahmat kasih sayangku ini, maka harta benda yang kau miliki itu terlalu kecil untuk kau tukar dengan pemberian rahmat kasih sayangku. Jika hanya dengan seluruh isi dunia ini kau ingin mempertukarkan rahmat kasih sayang yang aku berikan pada dirimu itu, maka tidak akan sebanding dengan rahmat kasih sayangku itu. Maka sungguh celakalah manusia yang di dalam hidupnya telah aku ajari pendekatan ini lalu ia tinggalkan dan tidak ingin ia kerjakan. Maka celakalah manusia yang telah aku ajari hatinya dan aku berikan kemampuan hatinya untuk mengucapkan kalimat pendekatan serta penyembahan yang tertinggi, lalu ia sia-siakan kemampuan itu, ia sia-siakan keyakinan itu, dan ia tinggalkan serta mencari bentuk penyembahan lain yang belum tentu akan menyelamatkan para dirinya. Seorang manusia jika ingin dikatakan beruntung di dalam hidupnya, maka manusia yang aku ajari pendekatan itulah yang dikatakan manusia-manusia yang beruntung. Karena walaupun dikatakan surga itu belum tentu menjadi miliknya, karena jika ia tidak pertahankan dan tidak ia jaga sampai akhir hayatnya, bisa saja surga yang telah ada di depan mata tergantikan oleh kunci pintu neraka. Tapi setidaknya jalan itu sudah manusia ketahui, tapi setidaknya jalan untuk mendapatkan kunci pintu surga itu telah manusia ketahui di dalam hidupnya. Karena manusia di luar sana, ia tidak tahu jalannya, ia tidak tahu bahwasanya ada dikatakan penyembahan yang harus dikerjakan di dalam hati. Ia pun tidak tahu bahwasanya sesungguhnya hanya hati yang akan menentukan kemana manusia setelah ia meninggalkan dunia ini. Apakah hati yang bersih akan membawa manusia ke dalam surga, ataukah hati yang gelap yang akan membawa manusia ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu?
Pikirkan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah aku ajari pada diri manusia, dan kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah aku perintahkan pada diri manusia. Sesungguhnya janjiku kepada manusia-manusia yang menjaga dengan sebaik-baiknya pendekatan yang aku ajarkan adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh keindahan, dan surga yang penuh kebahagiaan di dalamnya. Apalagi yang manusia harapkan dalam hidupnya jika sudah ada rahmat kasih sayangku bersamanya? Apalagi yang manusia harapkan jika di dalam hidupnya sudah aku berikan dia cahaya di dalam hatinya? Apalagi yang manusia inginkan di dalam hidupnya jika sudah ada perlindunganku di dalam dirinya? Manusia lain di luar sana yang ingin mendapatkan rahmat seperti yang kau dapatkan, tapi tidak ia temukan jalannya karena aku tidak memberikan jalan itu pada dirinya, atau aku tutupkan jalan itu pada dirinya. Tapi pada dirimu aku buka jalan itu, tapi pada dirimu aku berikan kesempatan itu pada dirimu. Jangan kau pandang dunia itu, sesungguhnya dunia itu penuh dengan malapetaka. Jangan kau pandang keindahan dunia itu, sesungguhnya keindahan dunia itu penuh racun yang akan mendatangkan malapetaka pada dirimu. Lihat hatimu dan kau akan rasakan kenikmatan, kedamaian, kesejukan, serta ketenangan yang aku berikan pada hatimu. Dunia ini akan hancur beserta isinya, sesuai dengan kehendakmu jika sudah sampai pada waktunya. Akan kau apakan hatimu jika hatimu gelap, dan akan kau kemanakan dirimu jika pendekatanmu itu tidak pernah baik? Apakah kau siap menghadapi api neraka itu? Apa kau pikir api neraka itu dikatakan tempat yang begitu baik? Sesungguhnya hanya setitik api neraka sanggup menghancurkan dunia ini. Jadi bagaimana jika api yang berkobar-kobarlah yang akan membakarmu di hari kemudian? Setitik api neraka saja tidak sanggup dipadamkan oleh lautan samudra yang luas yang ada di atas dunia ini. Lalu bagaimana caranya kau akan memadamkan api yang berkobar-kobar itu nantinya di dalam neraka itu? Sedangkan di saat itu kemampuan tidak ada pada dirimu, kekuatan tidak ada pada dirimu, karena dikatakan kau tuli, buta, dan bisu. Api yang setitik itu saja sanggup untuk membakar seluruh manusia yang ada di atas dunia ini. Jadi bagaimana jika api yang berkobar-kobar itu membakar dirimu seorang diri? Jika api neraka yang setitik saja itu sanggup menghancurkan manusia dalam hitungan detik, lalu bagaimana dengan nyala api neraka yang berkobar-kobar di hari kemudian? Mungkin dalam hitungan detik itu terlalu lama untuk menghanguskan diri manusia di dalam api neraka itu. Sadarkan diri manusia, sadarkan sesadar-sadarnya bahwasanya apalah arti seorang manusia hidup di atas dunia ini jika tidak pernah ada rahmat kasih sayangku di dalam hatinya? Apa arti kemewahan yang bergelimangan pada diri manusia, kemewahan yang bertumpuk-tumpuk pada diri manusia, jika ternyata ia jauh dari rahmat kasih sayangku? Apa gunanya manusia mendapatkan harta yang berlimpah di dalam hidupnya jika di dalam dirinya tidak pernah aku berikan ketenangan, kedamaian, serta kesejukan? Dan apa artinya kekuasaan yang begitu tinggi pada diri manusia jika aku dikatakan tidak pernah menyayangi serta mencintai manusia itu? Sesungguhnya aku selalu ingin dan selalu ingin menurunkan rahmat kasih sayangku pada diri manusia. Tapi jika memang yang manusia harapkan terus-menerus hanya murkaku, maka memang ialah yang dikatakan mengharapkan. Manusia tidak akan pernah tahu bagaimana penderitaan di hari kemudian sampai ia rasakan penderitaan itu. Tapi haruskah manusia dikatakan setelah ia rasakan penderitaan itu baru ada penyesalan di dalam hidupnya? Sedangkan ketika manusia sudah rasakan penderitaan itu di neraka nanti, tidak lagi ada jalannya untuk manusia kembali
dari segala perbuatannya, dari segala keangkuhannya, dari segala kesombongannya, dari segala penyakit hati yang ia miliki di kala hidupnya. Hanya di tempat ini manusia dikatakan, hanya di dunia ini manusia dikatakan ia bisa merubah keadaan dirinya. Karena di hari kemudian bukan tempat penyesalan pada diri manusia, bukan tempat untuk manusia melakukan pertobatan pada dirinya, karena sudah sampai putus pada waktunya di saat itu. Jadi jika ada penyesalan setelah manusia meninggalkan dunia ini, itu adalah penyesalan yang sia-sia. Jika memang ada penyesalan di dalam hati manusia atas berbagai dosa dan kesalahan yang telah ia perbuat di dalam hidupnya selama berpuluh-puluh tahun di dalam hidupnya, dan jika memang ada penyesalan pada diri manusia karena di dalam hidupnya ia hanya selalu lupa dan lupa kepada aku, maka sekaranglah waktunya untuk manusia menyesali ke semua itu. Tidak akan ada yang menilai rendah pada diri manusia jika ia hanya meminta kepada aku, karena memang kepada akulah manusia seharusnya meminta segala-galanya. Tidak akan ada yang mengatakan manusia itu rendah jika ia hanya memohon kepada aku, karena memang akulah tempat manusia itu memohon di dalam hidupnya. Siapa lagi yang akan menyelamatkan manusia jika bukan aku? Dan kepada siapa lagi manusia akan memohon dan meminta akan rahmat kasih sayang jika bukan kepada aku? Dan siapa lagi yang akan memberikan rahmat kasih sayang yang tidak dikatakan ada nilainya jika bukan aku? Dan siapa lagi yang akan menyayangi serta mencintai manusia dengan setulus-tulusnya jika bukan aku? Harusnya manusia ketahui bahwa di dalam hidupmu tidak ada seorang pun yang akan tulus mencintaimu. Tidak ada seorang pun yang akan tulus menyayangimu. Yang akan tulus mencintaimu dan menyayangimu hanyalah aku, karena akulah yang menciptakanmu di atas dunia ini. Dan dari mana manusia dapat melihat bukti bahwasanya hanya aku yang tulus mencintai dan menyayanginya? Coba lihat dirimu. Coba lihat kesempurnaan bentuk pada dirimu. Coba lihat segala hal yang ada pada dirimu. Adakah makhluk ciptaanku yang aku ciptakan lebih sempurna dari dirimu? Dan adakah satupun yang ada di atas dunia ini yang aku ciptakan bukan untuk manusia? Walaupun ia hanya selalu lupa kepada aku, walaupun ia hanya selalu durhaka kepada aku, dan walaupun ia hanya selalu melupakan tugas serta perintah yang aku perintahkan kepadanya, tetap aku berikan ia kesempatan, tetap aku berikan ia rezeki, tetap aku berikan ia segala-gala yang ia perlukan di dalam hidupnya. Seandainya bukan karena rahmat kasih sayangku yang aku berikan pada diri manusia, adakah kemampuan seorang manusia untuk melangkah di atas dunia ini? Jika bukan karena rahmat kasih sayangku serta pemberianku, adakah seorang manusia yang mampu untuk dikatakan melangkah, mendengarkan, melihat dan berbicara di atas dunia ini? Dan jika bukan rahmat kasih sayangku yang aku berikan kepada diri seorang manusia, adakah manusia yang mampu untuk bertahan hidup walaupun sedetik di atas dunia ini? Siapakah yang sesungguhnya menciptakan dunia ini beserta isinya? Siapakah yang mengadakan siang dan malam di atas dunia ini? Siapakah yang mengadakan segala-gala yang ada di atas dunia ini? Dan siapakah sesungguhnya yang menciptakan manusia jika bukan aku? Kasih sayangku begitu luas kepada diri manusia. Manusialah yang terkadang menyempitkan kasih sayangnya kepada aku. Cintaku begitu dalam kepada diri manusia. Manusialah terkadang yang mendangkalkan perasaan cintanya kepada aku. Tapi apa lagi tanda kasih sayangku pada diri manusia? Aku selalu membuka pintu maafku kepada diri manusia.
Bagaimanapun manusia telah mendurhakakan dirinya kepada aku, bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan manusia, bagaimanapun manusia telah dikatakan melupakan aku di dalam hidupnya, jika ia memohon dan memohon kepada aku, meminta dan meminta kepada aku, tetap aku maafkan dirinya. Karena siapa lagi yang akan mampu untuk memberikan maaf itu jika bukan aku yang memberikan maaf kepada diri manusia. Maaf yang setulus-tulusnya, maaf yang sebesar-besarnya, karena aku kembalikan rahmat kasih sayangku pada dirinya. Ada seorang pun manusia yang luput dari kesalahan, karena memang manusia tempat lupa dan salah itu pasti terjadi. Tidak ada seorang pun manusia yang berada dalam kesempurnaannya. Semua manusia memiliki kekurangan di dalam hidupnya masing-masing. Tapi bukan berarti kekurangan itulah yang harus menjadi alasan manusia jauh dan lupa kepada aku. Tapi bukan kekurangan itulah yang harus menjadi alasan mengapa manusia tidak ingin dekat dan menyembah dengan sebaik-baiknya. Karena di antara kekurangan yang aku berikan itu, ada kelebihan pula yang aku berikan pada diri manusia. Hidup dikatakan bukan hanya berisi kebahagiaan, tapi ada kesedihan pula di dalamnya. Dan tidak selamanya ujian itu adalah kesedihan, tapi terkadang kebahagiaan pun adalah ujian pada diri manusia. Tapi terkadang kesedihanlah yang membuat manusia tersadar untuk ingat kepada aku. Dan terkadang kebahagiaan pula lah yang akan membuat manusia lupa kepada aku. Karena dirinya terlampau bahagia, memiliki segala-galanya, ia sampai lupa mensyukuri siapakah sesungguhnya yang memberikan semua itu pada dirinya. Dan terkadang di dalam kesedihan manusia, di dalam kejatuhan manusia, manusia terkadang baru ingin dekat dan dekat kepada aku, tapi ia lupa sebelum kesedihan itu datang. Sesungguhnya pernahkah ia ingat kepada aku? Pernahkah ia ingat akan kepada aku dikala kebahagiaan itu ada pada hidupnya? Kasih sayangku begitu luas pada diri manusia. Jangan manusia sempitkan kasih sayangku pada hatinya. Cintaku pada diri manusia begitu dalam. Jangan manusia sempitkan hatinya untuk menolak cinta yang ingin aku berikan pada dirinya. Detik ini karena aku berikan manusia kesempatan untuk merubah keadaan pada hati dan dirinya, maka memohon dan memintalah manusia kepadaku sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya rahmat kasih sayangku aku turunkan kepada siapapun manusia yang aku kehendaki dan aku inginkan. Dan aku sanggup memaafkan segala dosa dan kesalahan manusia, bagaimanapun besarnya kesalahan manusia itu, bagaimanapun besarnya kesalahan manusia itu. Karena aku adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tapi jika manusia hanya selalu ingin mengolok-olok aku di dalam hidupnya, aku pun bisa murka dan marah kepada diri manusia itu. Tapi walaupun aku telah murka dan aku marah pada diri manusia itu, tetap satu yang harus manusia yakini, aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Karena aku maha di atas segala-galanya, maka maafku selalu aku berikan pada diri manusia. Dan karena aku Maha Pengasih di atas segala-galanya, maka aku bisa mengasihi manusia di atas segala-galanya. Dan karena aku Maha Penyayang di atas segala-galanya, maka aku pun bisa sangat-sangat menyayangi seorang manusia. Saat ini tinggal manusia, apakah ia ingin membuka hatinya untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan padanya, serta tidak mengulang lagi perbuatan dan kesalahan yang sama pada dirinya. Sesungguhnya ampunanku selalu berserta dirinya di dalam hidupnya. Sesungguhnya kasih sayangku selalu beserta dirinya di dalam dirinya. Yakinlah manusia bahwa apa yang aku sampaikan kepada diri manusia hanyalah untuk kebaikan diri manusia itu. Agar apa? Agar ia dapatkan kebahagiaan bukan hanya di atas dunia ini, tapi di akhirat nanti ia pun mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi untuk selama-lamanya di dalam hidupnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.